Masih di siang bersama saya Togi Sinaga, pemirsa ASN mantan Sekwan DPRD Kabupaten Oku Selatan digerebek sang istri saat sedang berselingkuh di kamar kos. Nyaris terjadi adu jotos saat warga berupaya menghakimi pelaku. Dibantu warga, polisi menggerebek salah satu kamar kos-kosan di Jalan Gotong Royong, Ilir Barat, Palembang. Petugas harus mendobrak pintu kamar kos-kosan untuk mengamankan seorang oknum ASN yang sedang bersama wanita selingkuhannya. Dalam penggerebekan turut hadir istri sah pelaku. Upaya mengamankan pelaku sempat diwarnai ketegangan karena warga berupaya menghakimi pelaku. Takut diamuk massa, kerabat pelaku minta warga untuk tidak main hakim sendiri. Pelaku dan wanita selingkuhannya akhirnya berhasil diamankan ke Mapolrestabes Palembang. Istri sah pelaku mengaku telah 2 kali melaporkan masalah perselingkuhan suaminya ke polisi, namun gagal lantaran tak ada bukti. Iya, benar, wanita yang sama yang saya laporkan di Jakarta, di Hotel Jakarta. Yang kemarin juga melapor di sini di SP3 juga, Pak, di sebelumnya kan. Saya masih istri sahnya. Pelaku diketahui juga merupakan mantan sekretaris Dewan DPRD Oku Selatan. Bersama selingkuhannya, pelaku kini diperiksa intensif tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor memeriksa kondisi kesehatan para pelaku pesta sama jenis yang digerebek di sebuah villa di Puncak Bogor. Dari 75 orang yang diamankan, 30 diantaranya reaktif HIV. Sementara lainnya alami penyakit kelamin sifilis. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor memeriksa kesehatan 75 pelaku pesta sama jenis yang diamankan di sebuah villa di Megabendung Puncak Bogor. Kadinkes Kabupaten Bogor menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal 30 peserta reaktif HIV dan 45 lainnya alami penyakit kelamin sifilis. Para peserta dugaan perilaku seks menyimpang ini kemudian dipulangkan dan dirujuk ke puskesmas terdekat di rumah masing-masing mengingat bukan warga Bogor. Jadi dari 75 orang yang terjaring pesta gay beberapa malam yang lalu ya, ada sudah kita lakukan screening awal untuk HIV dan sifilis. Jadi sebagian ada yang reaktif HIV, ada yang reaktif sifilis, dan ada yang clear. Totalnya semuanya 75 orang itu yang reaktif itu ada 30 orang, yang non reaktif itu ada 45. Sebelumnya minggu dini hari, Satreskrim Polres Bogor mengamankan puluhan pria yang disinyalir akan melakukan pesta seks sesama jenis. Polisi menggerebek villa yang digunakan para pelaku sebagai tempat pesta setelah mendapat laporan dari warga serta beredarnya pamflet untuk acara tersebut. Dari lokasi kejadian, selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah alat bukti berupa alat kontrasepsi serta obat-obatan pria dewasa. Jadi LP sudah kami terbitkan, kami sangkakan di situ pasal 33 Undang-Undang Pornografi dan atau pasal 296 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Terus sudah tersangka berarti? Nah belum, sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka, namun ya baru menerbitkan LP dan kami sudah menetapkan proses penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman kasus ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menangkap pembunuh massal di Aceh Tenggara yang sempat buron. Selama dalam pelarian, pelaku bersembunyi di hutan yang berada dekat pemukiman warga. Detik-detik penangkapan pembunuh massal di Aceh Tenggara terekam video warga. Pelaku ditangkap di kawasan perkebunan warga di Desa Mejile, Kecamatan Tanah Alos, Aceh Tenggara, tak jauh dari permukiman warga. Tanpa perlawanan, pelaku diringkus dan dibawa ke Mapolres Aceh Tenggara, di mana warga yang antusias melihat wajah pelaku langsung memadati gedung Mapolres. Sebelum ditangkap, pelaku sempat bersembunyi di hutan, namun karena kehabisan stok makanan, pelaku keluar dari persembunyiannya, dan saat itulah pelaku langsung ditangkap. Polisi mengamankan 16 barang bukti pembunuhan massal
Namun hingga saat ini polisi masih memeriksa motif pelaku. Dari hari pertama kedua berpindah-pindah gunung dan lembah yang dia lalui. Nanti masuk ke keluarga dan masuk ke korban. Nanti kita akan dalami motifnya. Kita akan dalami, kita tanyakan lagi apa motifnya. Sebelumnya tragedi berdarah terjadi di Desa Uning, Aceh Tenggara. Seorang pemuda mengamuk dan menyerang warga menggunakan parang. 5 warga tewas, termasuk diantaranya balita 2 tahun. Sementara 1 lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Atas kejadian ini, pelaku diancam hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Dari Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Ya, laporannya ke Polresto Bekasi sepekan lalu ini tak ditanggapi. Seorang istri korban kekerasan dalam rumah tangga melapor ke petugas pemadam kebakaran. Tim damkar mendatangi rumah seorang ibu yang mengaku mendapat kekerasan rumah tangga dari suaminya di Bekasi, Jawa Barat. Ibu yang memiliki anak balita ini memilih menelepon kantor damkar. Lantaran kesal laporan kekerasan ke Polrestro Bekasi sepekan lalu tak ditanggapi, hanya diminta untuk visum. Saat menelepon nomor 112, ibu muda ini mengaku depresi dan putus asa atas masalah yang dihadapinya. Suaminya kerap memukulnya hingga lebam dan cedera telinga. Sekarang Bu. Iya, sekarang kalau nggak ke damkar mau ngadu siapa? Ngadu polisi nggak ada tanggapan. Terus hasilnya gimana Bu setelah laporan damkar Bu? Ya alhamdulillah ini dapat bantuan juga dari damkarnya untuk proses selanjutnya. Oh, nanti selanjutnya ini Ibu mau dibawa kemana sama damkar atau gimana tanggapannya? Mau minta tolong ke rumah sakit sih buat. Atau gimana? Ya, kita lagi nunggu unit dari PSC untuk membawa ke rumah sakit karena yang kita takutkan ada pendarahan otak karena sudah dari hari Jumat. Usai dilakukan pemeriksaan awal, sang ibu langsung dibawa dengan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu dari keterangan para tetangga, suami korban memang kerap menganiaya istrinya dan pergi begitu saja. Polisi diminta segera merespon laporan korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tertidur pulas di bangku trotoar jalan, sepeda motor milik pengemudi ojek online raib di gondol komplotan curanmor di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi kedua pelaku terekam CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di Jalan Walter Mongensi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor ini mengincar pengemudi ojek online yang tengah beristirahat tidur di atas bangku trotoar jalan. Melihat korban yang tengah tertidur pulas dan juga kunci kendaraan yang diduga masih tergantung ini, membuat pelaku dengan mudah membawa kabur kendaraan korban. Dia emang sering kesini Pak buat tidur? Iya, emang tidur di sini terus kata dia, ngomong malam karena pulang capek. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dan memviralkannya ke media sosial. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.